Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Loris Karius yang sudah nggak pernah dimainkan akhirnya pergi dari Liverpool. Sementara Harry Kane lupa kalau timnas Italia nggak lolos ke Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada West Ham United yang merilis jersey baru untuk musim depan dan mendapat perubahan pada bagian bahunya. Masih di Inggris, ada Liverpool yang akhirnya melepas Loris Karius. Lewat halaman resmi klub, West Ham baru saja merilis jersey baru mereka untuk musim depan. Jersey anyar ini masih memakai warna marun dan biru sebagai warna dasarnya. Jersey ini mengalami perubahan pada sisi bahunya. Mereka mengganti desain yang sebelumnya polos menjadi coretan berwarna marun, biru, dan putih. Jersey baru skuad The Hammers terinspirasi pada jersey mereka di era 1960-an saat masih diperkuat oleh Billy Bonds. Itu mereka berhasil menjuarai beberapa trofi termasuk UEFA Cup Winners' Cup. Liverpool mengkonfirmasi kalau Divock Origi akan hengkang setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Kabar ini mereka sampaikan lewat Twitter resmi klub. Dalam cuitannya, The Reds mengucapkan terima kasih kepada Origi yang sudah mengabdi selama 8 tahun. Sejak didatangkan pada tahun 2014 silam, Origi telah berjasa besar bagi skuad The Reds. Terbukti Origi turut menyumbang 41 gol dan 18 assist dari 175 laga yang sudah dimainkan. Sementara itu belum diketahui kemanakah Origi akan berlabuh. Selain Divock Origi, Liverpool juga melepas Loris Karius. Kiper asal Jerman ini segera meninggalkan Anfield setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Karius sudah nggak pernah dimainkan sejak melakukan blunder pada final Liga Champions tahun 2018. Hasilnya Karius sempat dipinjamkan ke dua klub lain yakni Besiktas dan Union Berlin. Sayang performa Karius terus menurun dan membuat mereka enggan mempermanenkannya. Kini Karius akan berstatus bebas transfer dan belum ada yang berminat merekrutnya. Chelsea menjadikan Jules Koundé sebagai transfer utama dan saat ini sedang menegosiasikan kontrak. Ngomong-ngomong soal transfer, ada agen Gareth Bale yang membantah kliennya bergabung dengan Getafe. Chelsea tetap menjadikan Jules Koundé sebagai prioritas pembelian utama di musim panas ini. Alasannya pelatih Chelsea Thomas Tuchel menginginkan jasa Koundé. Selain itu pembicaraan Sevilla dan Chelsea disebut berjalan dengan baik. Dalam kontrak barunya, Koundé akan dijual Sevilla dengan harga sekitar 65 juta euro. Walaupun mahal, angka tersebut sudah lebih murah dari klausul rilis Koundé yang mencapai 80 juta euro. Sebagai informasi, di musim ini Koundé tampil apik dan membawa Sevilla finish di peringkat 4 klasemen. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid akan berakhir di bulan ini. Bomber berusia 32 tahun ini juga sudah mengucapkan salam perpisahan dengan warga Santiago Bernabeu. Kabar terbaru menyebut kalau Bale akan melanjutkan karirnya di Liga Spanyol dan bergabung dengan Getafe. Akan tetapi isu tersebut langsung dibantah oleh agen Bale yakni Joshua Barnett. Barnett bahkan mengaku nggak punya nomor ponsel presiden Getafe yakni Angel Torres. Selain Getafe, Bale juga diisukan bergabung dengan Cardiff City. Ipswich Town mengonfirmasi kalau penyanyi top Ed Sheeran telah memperpanjang kontrak sponsor. Kabarnya Ed Sheeran bersedia memperpanjang kontrak selama 1 tahun ke depan. Kabar ini mereka sampaikan lewat Twitter resmi klub. Dalam cuitannya, Ipswich menyampaikan kalau logo S Mathematics Tour akan kembali muncul di bagian depan kaos klub. Kabar ini mendapat tanggapan positif dari netizen. Netizen bilang Ipswich Town gak mau kalah dengan Norwich City yang baru saja mengumumkan sponsor baru dengan Jadward. Lionel Messi debut sebagai aktor di sinetron Amerika Latin yang akan tayang pada tahun depan. Kita jauh ke Inggris guys, ada Liverpool yang melepas 7 pemain sekaligus di musim panas ini. Lionel Messi mulai merambah ke dunia akting. Messi menjalani debutnya sebagai aktor dengan membintangi sinetron Amerika Latin berjudul Los Protectores. Walaupun pernah beberapa kali berakting, ini adalah hal baru bagi Messi. Sebab pemilik 7 Ballon d'Or tersebut belum pernah tampil di sinetron televisi. Dalam video behind the scene yang beredar, Messi terlihat nggak canggung untuk beradu peran dengan aktor senior. Sementara itu sinetron ini akan tayang di tahun 2023 nanti. Liverpool telah mengonfirmasi 7 pemain yang akan hengkang di musim panas ini. Mereka hengkang dari Anfield karena kontraknya berakhir di bulan Juni ini.
7 pemain yang dimaksud adalah Divock Origi, Ben Woodburn, Seye Ojo, Aljaz Dixon Bonner, Louis Longstaff, Sean Wilson, dan sang kiper lapis keempat yakni Loris Karius. Di antara ketujuhnya, Karius menjadi pemain yang paling menarik perhatian. Apalagi kiper asal Jerman ini sudah nggak dimainkan sejak final Liga Champions tahun 2018 silam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Indonesia atas Kuwait sejak 42 tahun lalu. Sementara itu, laman resmi PSSI menyebut kalau Muhammad Iriawan sangat berpengaruh pada kemenangan ini. Pria yang kerap disapa Iwan Bule ini dinilai berhasil memimpin PSSI. Buktinya dalam 3 tahun terakhir Indonesia berhasil mencapai 2 partai final bergengsi di level Asia Tenggara, yakni final SEA Games 2019 dan final AFF 2021. Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester City saling berebut mendapatkan bek Brighton yakni Marc Cucurella. Kita pindah ke Liga Negara, ada Portugal yang berhasil mengalahkan Ceko dengan skor 2-0. Selamat! Manchester City dilaporkan sedang membidik bek Brighton yakni Marc Cucurella. Sayang, keinginan The Citizens untuk merekrut Cucurella diprediksi bakal sulit, sebab mereka harus bersaing dengan Chelsea dan Tottenham Hotspur yang juga berminat mendatangkannya. Selain itu, Brighton juga berusaha untuk mempertahankan Cucurella. Hasilnya, klub berjuluk Seagulls ini memagari Cucurella dengan biaya transfer yang tinggi. Brighton baru akan melepas Cucurella dengan harga 45 juta euro. Portugal melangsungkan pertandingan ketiga grup B Liga Negara melawan Republik Ceko. Bertanding di Stadion José Alvalade, Portugal berhasil menang dengan skor 2-0. 2 gol tersebut dicetak oleh João Cancelo di menit ke-33 dan Gonçalo Guedes di menit ke-38. Sampai peluit panjang dibunyikan, Ceko gagal mencetak satu pun gol balasan. Dan kemenangan ini membuat Portugal bertahan di puncak klasemen dengan perolehan 7 poin. Sementara Ceko harus turun ke peringkat ketiga dengan mengkoleksi 4 poin. Di pertandingan ketiga grup B Liga Negara lainnya ada laga antara Swiss dan Spanyol. Bertanding di Stadion Stade de Genève, skuad La Furia Roja mengalahkan Swiss dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Pablo Sarabia di menit ke-13. Sementara Swiss bermain buruk dan cuma bisa melepaskan satu tendangan ke arah gawang. Kekalahan ini pun membuat Swiss berada di peringkat 4 klasemen dan belum memenangkan satu pun pertandingan. Sementara Spanyol membuntuti Portugal di peringkat kedua dengan selisih 2 poin. Next, Mohamed Salah yang tampil gacor musim ini terpilih sebagai PFA Player of the Year. Kita bertolak ke Spanyol, ada Barcelona yang butuh 500 juta euro untuk selamat dari kebangkrutan. PFA baru saja mengumumkan pemenang PFA Player of the Year. Hasil tersebut menobatkan Mohamed Salah sebagai peraih Player of the Year tahun ini. Di musim ini Salah berhasil mencetak 31 gol dari 51 penampilan di semua kompetisi. Khusus di Premier League, Salah mencetak 23 gol dan menjadikannya sebagai top scorer. Selain itu, Salah juga menjadi pemain kunci Liverpool dalam meraih 2 gelar domestik. Hal ini pun membuat Salah mengungguli bomber lainnya termasuk Cristiano Ronaldo dan Harry Kane. Sebelumnya, Bayern Munchen melayangkan tawaran konyol untuk merekrut Sadio Mane. Mereka mau membeli Mane seharga 30 juta euro kalau Mane bisa menjuarai UCL dan meraih Ballon d'Or. Tawaran itu pun dianggap kocak dan langsung ditolak oleh Liverpool. Lucunya, tawaran Bayern Munchen tersebut menjadi bahan ejekan dan diparodikan oleh Spartak Moskow. Saat itu Spartak Moskow membuat gambaran penawaran dari Bayern Munchen yang akan memberi bonus seandainya Lionel Messi bergabung dengan Real Madrid. Barcelona sedang membutuhkan dana 500 juta euro atau sekitar 7,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan klub. Dana tersebut dibutuhkan agar Barcelona bisa terhindar dari kebangkrutan. Barcelona sendiri terancam bangkrut setelah terjerat hutang sebesar 1,45 miliar euro atau sekitar 21,8 triliun rupiah. Hasilnya Barcelona pun melakukan berbagai upaya termasuk memotong gaji pemain. Selain itu, Barcelona juga membatasi pengeluaran, menjual pemain sampai menyewakan stadion Camp Nou. Tetapi walaupun begitu, Barcelona gak akan menerima suntikan dana sembarangan. Erling Haaland baru dikenalkan Manchester City pada bulan Juli sambil menunggu nasib dari Gabriel Jesus.
Bicara soal transfer, ada Paulo Dybala yang tinggal selangkah lagi bergabung dengan Inter Milan. Erling Haaland sudah bergabung dengan Manchester City. Dalam beberapa video yang beredar, Haaland bahkan sudah terlihat di komplek latihan skuad Citizen. Walaupun begitu, Haaland baru bisa diperkenalkan secara resmi pada bulan Juli nanti. Sebab kontrak Haaland di Borussia Dortmund baru berakhir di tanggal 1 Juli. Selain itu, Manchester City masih menunggu apakah Gabriel Jesus akan bertahan atau pindah. Sebab klub ingin mewariskan nomor punggung 9 Jesus kepada Haaland. Minggu ini disebut sebagai minggu penentu nasib Mauricio Pochettino di kursi kepelatihan PSG. Sebab pelatih asal Argentina ini disebut bakal dipecat oleh skuad Parisians. Walaupun begitu, PSG nggak bisa memecat Pochettino begitu saja. Mereka harus membayar kompensasi sebesar 10 juta euro karena Pochettino masih terikat kontrak sampai tahun depan. Di sisi lain juga Pochettino yakin kalau dirinya akan bertahan lebih lama di Parc des Princes. Sebab Pochettino mengklaim kalau dirinya adalah pelatih yang terbaik. Paulo Dybala memilih untuk melanjutkan karirnya di Inter Milan. Kabar terbaru menyebut kalau bintang timnas Argentina ini tinggal selangkah lagi untuk merapat ke Giuseppe Meazza. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim kalau kesepakatan transfer Dybala akan segera selesai. Dybala sendiri akan bergabung Inter Milan dengan status bebas transfer. Sementara itu kabarnya Dybala akan resmi menandatangani kontrak setelah jeda internasional. Selain itu Dybala akan diumumkan sebagai pemain anyar saat jendela transfer sudah dibuka. Berita selanjutnya, Son Heung-min yang tampil gacor dan mendapat Golden Boot justru nggak masuk PFA Premier League Team of the Year. Sementara Harry Kane lupa kalau timnas Italia nggak lolos ke Piala Dunia 2022. Son Heung-min tampil menggila di lini serang Tottenham Hotspur musim ini. Striker asal Korea Selatan ini bahkan meraih gelar top skor tanpa satupun gol penalti. Mirisnya nama Son Heung-min nggak terdaftar dalam kandidat PFA Player of the Year. Kini mantan pemain Bayer Leverkusen ini juga nggak tergabung ke dalam PFA Premier League Team of the Year. Hal aneh ini mendapat bermacam komentar dari netizen. Salah satunya menyebut kalau Son mengalami diskriminasi karena berasal dari Asia. Manchester United melayangkan tawaran kepada Barcelona untuk memboyong Frenkie de Jong seharga 80 juta euro. Sebelumnya Setan Merah sangat terobsesi untuk mendapatkan De Jong. Sebab De Jong tampil sempurna di bawah pelatih anyar Manchester United yakni Erik ten Hag. Hal ini menjadikan De Jong sebagai pembelian utama MU di musim panas ini. Sementara itu kabarnya Barcelona sedang mempertimbangkan tawaran dari MU, apalagi tawaran tersebut bisa mengurangi beban hutang mereka. Phil Foden tampil bersinar di lini serang Manchester City musim ini. Puncaknya Foden mengantarkan skuad Citizen untuk menjuarai trofi Premier League. Hasilnya Foden pun dinobatkan sebagai PFA Young Player of the Year. Sebagai informasi, gelar ini merupakan gelar kedua Foden dalam 2 tahun berturut-turut. Penunjukan Foden sebagai Young Player of the Year ini mendapat beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menyebut kalau gelar tersebut lebih layak ditujukan kepada Bukayo Saka. Wartawan olahraga senior bernama Ainur Rohman melemparkan sindiran keras ke Iwan Bule. Sindiran tersebut dilayangkan lewat akun Twitter pribadinya. Ainur Rohman menyindir Iwan Bule yang memakai situs resmi PSSI sebagai blog pribadi. Sebab terdapat artikel yang membesar-besarkan kemenangan atas Kuwait. Gak disangka sindiran Ainur Rohman viral dan sudah di-retweet sebanyak lebih dari 4.000 kali. Setelah viral, artikel itu pun diedit dan ditambahkan nama penulisnya. Harry Kane mendapat pertanyaan seputar tim favorit di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Kane pun mengklaim banyak tim bagus yang akan ikut berlaga nantinya. Bomber Tottenham Hotspur ini menyebut ada Jerman, Perancis, Spanyol, dan Italia. Lucunya Kane lupa kalau Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Jawaban Kane tersebut pun mengundang gelak tawa dari para netizen. Netizen menyebut Kane melupakan banyak hal termasuk lupa untuk memenangkan trofi juara. Gelandang tengah Juventus Weston McKennie menunjukkan kepiawaiannya dalam menendang bola. Hal ini terlihat dalam cuplikan video yang diupload oleh akun USMNT. Dalam video tersebut McKennie terlihat menendang bola dan memasukkannya ke ring basket. Setelah berhasil memasukkannya, McKennie pun langsung berteriak dan berselebrasi.
Aksi McKennie ini mendapat bermacam reaksi dari netizen. Salah satunya menebak kalau video itu di-take ribuan kali sampai bola berhasil masuk ke ring. Olympique Lyon resmi mendatangkan Alexander Lacazette dengan status bebas transfer. Sebelumnya Lacazette dipastikan pergi dari Arsenal setelah kontraknya berakhir pada musim panas ini. Lyon sendiri sudah begitu mendarah daging bagi Lacazette, sebab pemain asal Prancis ini memulai dan mencapai puncak karirnya di klub papan atas Ligue 1 tersebut. Lacazette sudah memainkan 275 pertandingan dengan menorehkan 129 gol dan 43 assist. Tetapi walaupun begitu, banyak yang menilai kalau Lacazette sudah mengalami penurunan performa. Guys, kita bacain komentar ini dari Dewanda. Grup C seru tuh. Iya guys, kayaknya grup C itu grup neraka deh. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.